Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa kembali dengan saya dan semoga saja kenangan-kenangan terindah kita, kebersamaan kita di masa lalu, di hari-hari yang sudah-sudah, menyimak video saya yang sudah-sudah, semoga itu menjadi kenangan yang abadi di dalam hidup kita. Nah, kalau kita ini ngomong-ngomong masalah kenangan, tentu hidup ini adalah suatu proses dan berproses. Nah, proses itu tentu akan menciptakan sebuah kenangan yang suka tidak suka, senang tidak senang, itu pasti akan kita terima. Baik itu kenangan yang manis ataupun yang menyakitkan. Nah, tentu yang kenangan yang manis-manis itu membuat kita, kamu, saya selalu tersenyum. Kadang senyum-senyum sendiri deh kalau mengingat kenangan masa-masa yang manis, masa-masa yang indah bersama seseorang atau bersama teman atau family-family. Nah, tentu saja kenangan yang pahit itu akan membuat seseorang itu meneteskan air mata. Tapi bagaimanapun, yang namanya sebuah kenangan itu hanya akan menjadi sebuah kenangan yang abadi tentunya. Nah, kadang itu tidak ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita lupakan. Makanya, walaupun semuanya masih kita ingat dan tidak mungkin untuk kita lupakan, tugas kita adalah melepaskan dengan ikhlas agar kenangan yang pahit-pahit itu tidak membuat kita menjadi menyesal terus-terusan, menjadi meneteskan air mata terus-terusan. Karena sejatinya hidup ini bukan tentang bagaimana kita menyesali sesuatu yang telah terjadi, tapi sejatinya hidup ini adalah tentang bagaimana kita menunggu dengan sabar sesuatu yang akan menghampiri kita. Tentu sesuatu yang baik yang selama ini kamu cita-citakan. Tapi bagaimanapun, yang namanya kenangan itu akan selalu menghasilkan sebuah cerita. Kadang manis, kadang pahit, kadang juga netral. Nah, setiap cerita, setiap orang tentu punya cara sendiri-sendiri dalam memperlakukan sebuah kenangan. Nah, seseorang juga punya kesan-kesan tersendiri dalam mengingat sebuah kenangan. Kesannya itu berbeda-beda setiap orang, walau kadang dalam faktanya itu kenangannya sama tetapi menimbulkan kesan yang berbeda. Ada seseorang itu yang kenangannya itu indah, masa kecilnya itu indah sehingga ketika dia dewasa itu akan menarik keindahan di dalam ingatannya. Jadi dalam ingatannya itu sesuatu yang membuat dia tersenyum, yang merasa indah sekali. Ada juga seseorang itu yang dalam kenangan masa kecilnya itu penuh derita sehingga tersimpan memori-memori yang tentu menyedihkan di dalam otaknya. Nah, untuk memori-memori yang menyedihkan itu untuk kamu-kamu yang mungkin masa kecilmu dalam tanda kutip kurang bahagia dan sebagainya, maaf. Di sini saya ngomong seperti ini bukan maksud saya untuk mengingatkan. Di sini ada poin-poin yang bisa kita dapatkan yaitu dari pelajaran. Nah, demikian juga saat kamu masih pacaran, misal dia belum menjadi milikmu atau tidak menjadi milikmu. Mungkin dia hanya dihadirkan oleh Tuhan hanya sebatas kenangan di dalam hidup kita dan tidak pernah dihadirkan untuk hidup kita. Ya, kadang juga ada juga yang dihadirkan hanya singgah sebentar untuk hidup kita. Nah, bagaimanapun itu, apapun itu, yang jelas semuanya mendapat ada hikmahnya, ada juga pelajaran-pelajarannya. Nah, kalau kita bicara tentang guru, tentu di sini dalam bayangan kita adalah sosok manusia yang teladan, yang selalu menyampaikan sesuatu yang mungkin membuat kita termotivasi atau sesuatu yang baik-baik, yaitu berbentuk sosok manusia. Tapi di sini yang ingin saya katakan, guru yang selalu terlambat datang adalah yang berhubungan dengan kenangan yang saya sebutkan tadi. Jadi di sini apapun kenanganmu, apapun memori dalam ingatanmu itu menimbulkan sebuah pengalaman. Dan pengalaman itulah guru yang datangnya selalu terlambat. Tapi walaupun terlambat, tentu benar apa yang dikatakan banyak orang bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik karena bagaimanapun pengalaman itu memberikan kita banyak pelajaran sesudahnya. Mungkin saat pengalaman itu terjadi, saat terjadi kita akan mengalami sebuah sumpek bingung dan sebagainya, tapi sesudahnya itu terjadi pelajaran berharga bisa kita dapatkan.
Nah, dari sini tentunya apapun bentuk pengalamanmu tidak perlu kamu sesali karena bagaimanapun pengalaman adalah sumber pengetahuan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, satu-satunya keputusan terbaik itu berasal dari pengalaman karena pengalaman itu datang dari keputusan yang salah. Oke? Jadi selamat belajar, selamat mengambil sebuah hikmahnya dari sebuah pengalaman, yaitu guru yang selalu datang terlambat. Tapi walaupun terlambat, dia sangat berguna buat kita. Oke, keep your happiness dan saya harap kamu selalu berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.